perjalanan panjang yang telah dilakukan oleh Partai Hanura dari mulai tanggal 24 April terbentuknya tim TP3. TP3 itu adalah tim penjaringan penetapan dan pemenangan DPP Partai Hanura. Akhirnya kemarin dalam hari Jumat Barokah, pimpinan Partai Hanura telah membuat keputusan dengan berbagai pertimbangan untuk menandatangani dalam istilah KPU-nya BKWK, di mana surat keputusan ini sah secara hukum untuk dibawa pendaftaran ke KPU untuk pencalonan kepala daerah. Untuk itu pada hari ini beliau perintahkan ke kami untuk mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menyerahkan secara resmi surat ini. Beliau berpendapat lebih cepat lebih baik agar Bapak Ibu sekalian lebih berkonsentrasi untuk pemenangan di daerah masing-masing. Mungkin dan selanjutnya penyerahan SK model B persetujuan parpol KWK yang akan diberikan oleh Ketua Umum DPP Partai Hanura kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Bengkulu dipersilahkan. Terima kasih. Selanjutnya kami mengundang ke Gubernur Bapak Iko Ala SI, kami persilakan. Dilanjutkan penyerahan SK model B persetujuan parpol KWK yang diberikan oleh Ketua Umum DPP Partai Hanura kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kalimantan Utara. Terima kasih. Selanjutnya kami mengundang kepada pasangan calon gubernur SPD, kami persilahkan. Dan dilanjutkan penyerahan SK model B persetujuan parpol KWK yang akan diberikan oleh Ketua Umum DPP Partai Hanura kepada
Sulawesi Barat. Terima kasih. Selanjutnya kami mengundang Talana SPD. Kami persilahkan. Dilanjutkan penyerahan SK dan persetujuan parpol KWK yang diberikan kepada Ketua Umum DPP Partai Hanura kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Maluku Utara. Integritas, dipersilakan. Saudara, apakah 79 tahun bangsa ini merdeka, daerah sudah makmur? Pasti hati kecil bapak-bapak ibu sekalian mengatakan belum. Kalau belum, kenapa tidak diberi kesempatan kepada daerah-daerah untuk berperan? Kenapa kewenangan tidak diberikan kepada daerah-daerah untuk berperan? Yang kami pilih adalah orang-orang yang mempunyai tagline, yang punya hati kepada daerah itu. Jadi bukan yang ditunjuk, yang disodorkan, yang tidak punya kemampuan tapi tidak berpihak kepada daerah. Dan yang saya teliti, siapapun dia, berasal dari manapun dia, bila mana dia berada di daerah itu, maka dia harus dicintai rakyat itu, pertama. Yang kedua, dia mempunyai track record, mempunyai prestasi tentang daerahnya sendiri yang diakui oleh rakyatnya. Yang ketiga, dia mampu akan menggali, memakmurkan rakyatnya. Banyak perbedaan. Ada daerah yang katanya tidak punya kemampuan, tidak punya potensi ekonomi. Bohong. Di Indonesia tidak ada daerah satupun yang tidak punya kemampuan ekonomi. Ada daerah yang punya kemampuan ekonomi yang besar, tapi tidak mampu memberi kembali kepada daerah itu untuk berperan dan untuk menguasai daerah itu, untuk membangun daerah itu. Sehingga titipan saya, janganlah kita bohongin rakyat kita sendiri. Jangan, apalagi anak-anak daerah yang sudah punya prestasi di daerahnya dan di daerah orang lain, itu wajib
hukumnya memakmurkan masyarakatnya sendiri. Tidak mungkin orang luar akan memasrakkan daerah saudara. Tidak mungkin orang luar daerah untuk memakmurkan daerah saudara. Dia pasti akan berpikir tentang daerahnya sendiri. Maka kewenangan kepada daerah itu harus diberikan kepada oleh pemerintah pusat ini. Karena prinsip saya, daerah untuk daerah. Daerah yang akan membagi kepada pusat, bukan pusat membagi-bagi kepada daerah. Kenapa saudara? Karena banyak sekali potensi ekonomi ada di daerah, tapi orang daerah justru tidak berperan sama sekali. Dianggap orang daerah tidak punya kemampuan. Ya, sampai mampus pun daerah tidak akan punya kemampuan kalau tidak diberi kewenangan kepada daerah. Apalagi otonomi daerah akan dicabut dan sudah dicabut. Jadi ini sesuatu yang sangat keliru, sangat keliru. Itulah sebabnya saya menitipkan pesan, jangan, sebab yang saya pilih ini bukan sembarang pilih. Saya sejak dilahirkan tidak di partai politik. Saya sejak dilahirkan di utusan daerah. Apa arti utusan daerah? Itu adalah dalam rangka menggali dan membangun dan memberi kewenangan kepada daerah. Itu tagline kita di utusan daerah. Itu belum menjadi Dewan Perwakilan Daerah, baru utusan daerah. Nah, salah satu perjuangan kita untuk menggolkan Dewan Perwakilan Daerah adalah abangnya Fakiri bersama-sama saya, sehingga kami mendirikan Dewan Perwakilan Daerah. Itu kita yang mendirikan Dewan Perwakilan Daerah, merupakan counter daripada DPR. Nah, Anda percaya nggak orang yang menjadi anggota DPR sekarang ini, dia dari daerah, semua dari daerah, tapi ada tumpangan-tumpangan di daerah. Terus pertanyaan saya, setelah di DPR pusat ini, pernah nggak dia mikirkan daerahnya masing-masing? Tidak. Ini harus ada counter. Ini harus pemikiran yang cerdas. Orang-orang daerah itu cerdas-cerdas, Pak, tapi takut. Kalau nanti begini takut, kalau begitu takut. Kenapa? Takut nanti nggak dapat tempat. Dan itu nasibnya. Apa kita biarkan terus negara ini seperti ini? Inilah yang saya bangga menitipkan kepada bapak-bapak beserta ibu yang memimpin daerahnya. Saya menitipkan ini saja, tidak menitipkan apa-apa. Berpikir tentang daerah, memajukan daerah, ambil itu daerah. Jangan pernah takut di dalam kebenaran, jangan pernah mundur di dalam kemajuan, jangan pernah tidak ikhlas terhadap rakyat yang dipimpin. Karena dari tahun 99-2004 saya tidak pernah berubah sampai sekarang, dan satu-satunya manusia yang bisa merebut MPR sebagai utusan daerah yang memimpin dua lembaga negara di Republik ini yang tidak boleh, itu adalah saya. Saya 2 kali sebagai wakil ketua MPR, dan saya juga menjadi ketua Dewan Perwakilan Daerah. Itu sebabnya apa yang saya ucapkan ini adalah amanah dari teman-teman seperjuangan baik yang sudah meninggal. Itu komitmen kita pertama di dalam membangun utusan daerah dulu. Orang daerah harus menjadi penikmat sebesar-besarnya kekayaan ekonomi yang ada di daerah. Akhirnya saya mengucapkan selamat kepada saudara-saudara. Insya Allah saya yakin betul bahwa saudara-saudara adalah pemenangnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Lagi, 1, 2, 3. Lagi, siap. 1, 2, 3.